Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sipa Malika Putri Ramadhani dari kelas 10 MIPA 6. Nomor absen 34 Man 1 Cianjur. Di sini Sipa akan menjelaskan tentang peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Simak videonya ya. Peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Adapun peta konsep dalam penting dakwah periode Mekah. 1. Hijrah ke Habsyi. 2. Amul Hujni. 3. Isra Mi'raj. Dan 4. Hijrah ke Yasrib. Adapun tujuan pembelajarannya. 1. Kita dapat mengidentifikasi peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Dan 2. Kita dapat menganalisis peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya sholat Isya dan beristirahat sejenak. Rasulullah SAW yang saat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari. Setelah itu, didatangkanlah buruk yang nantinya menjadi kendaraan beliau waktu Isra. Didatangkanlah kepadaku buruk, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dan Anas bin Malik. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 buah minuman, satu berisi susu dan satu lagi kamar. Rasulullah pun memilih susu. Sungguh, engkau telah memilih kesucian, kata Jibril. Miraj pun dimulai. Lalu aku dibawa di atas punggung buruk, dan Jibril pun berangkat bersamaku, hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, siapakah ini? Dia menjawab, Jibril.
Jibril pun ditanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril pun menjawab, "Muhammad." "Apakah dia telah diutus?" "Dia telah diutus." Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini?" "Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Dia telah diutus kepadanya." Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan dua orang sepupuku, Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan yang terbaik untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril pun minta dibukakan pintu. "Siapakah ini?" "Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Ya, dia telah diutus kepadanya." Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit keempat. Jibril pun ditanya, "Siapakah ini?" "Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Ya, dia telah diutus kepadanya." Kami pun dibukakan pintu dan bertemu dengan Nabi Idris. Allah telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi. Lalu kami pun naik ke langit kelima. Jibril ditanya lagi, "Siapakah ini?" "Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Dia telah diutus kepadanya." Kami pun dibukakan pintu, lalu bertemu dengan Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan yang terbaik untukku. Kami pun naik ke langit keenam. Jibril pun ditanya lagi, "Siapakah ini?" "Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Ya, dia telah diutus kepadanya." Kami pun dibukakan pintu, lalu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakan yang terbaik untukku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh, dan Jibril pun ditanya kembali, "Siapakah ini?" "Jibril." "Siapakah yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus kepadanya?" "Ya, dia telah diutus kepadanya." Kami pun dibukakan pintu dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Maqmur, di mana tempat itu dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tak kala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha. Karena keindahannya, maka Allah memberiku wahyu kepadaku, sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa, lalu ia bertanya, "Apa yang diwajibkan Robmu terhadap umatmu?" Aku menjawab, "Sholat 50 kali." Musa berkata, "Kembalilah kepada Robmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel, dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Robku." Lalu aku memohon, "Ya Rob, berilah keringanan kepada umatku." Aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, "Aku telah diberi keringanan 5 kali." Musa mengatakan, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Jika melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Robmu dan mintalah keringanan." Aku terus bolak-balik antara Robku dengan Musa,
hingga Robku berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melakukannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Musa alaihissalam. Lalu aku beritahukan kepadanya. Maka Musa mengatakan, "Kembalilah kepada Robmu dan mintalah keringanan lagi." Aku menjawab, "Aku telah berulang kali kembali kepada Robku hingga aku merasa malu kepadanya.